Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen pengampun, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang penegakan HAM dan hukum berkeadilan pada pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Oke, kami akan memperkenalkan kelompok 3, yaitu pertama Febri Andrian, kedua adalah Marta Intan Amanda, ketiga adalah Lasma Uli Siregar, keempat adalah Dava Sasibila Setiabudi, kelima adalah Iskandar Akbar, keenam adalah Dilia Ul Munawaroh. Oke, baik. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh rekan Febri. Untuk rekan Febri Andrian, mohon izin dipersilakan. Baik, terima kasih rekan moderator. Next slide. Latar belakang. Penegakan hukum di Indonesia yang ada saat ini merupakan suatu pencerminan bahwa negara kita adalah negara hukum, sebagaimana dijelaskan Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum adalah negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan hak asasi manusia. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala hal mengenai perlindungan terhadap HAM. Sehubungan dengan prinsip tersebut, dalam pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 diatur tentang hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Next slide, rekan. Rumusan masalah. 1. Bagaimana upaya pemerintah dalam penegakan HAM? 2. Mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan? 3. Bagaimana upaya menanggapi pelanggaran HAM, pencemaran nama baik yang ada di dalam masyarakat? Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan Iskandar Akbar. Untuk rekan Iskandar Akbar, dipersilakan. Deskripsi umum HAM. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya, serta HAM berlaku di mana saja, kapan saja, serta tidak dapat dicabut dan diganggu gugat. Upaya dalam penegakan HAM. Upaya dalam penegakan HAM ada dua pendekatan, yaitu pencegahan dan penindakan. Contoh pencegahan, penciptaan perundang-undangan HAM yang lengkap. Contoh penindakan, penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat melalui peradilan HAM. Oke, baik. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Marta Intan Amanda. Untuk Marta Intan, dipersilakan. Siap, terima kasih rekan. Deskripsi umum penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegak hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum ini melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku. Berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjek, penegakan hukum itu hanya diartikan menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan. Next slide. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Pertama, membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. Kedua, pembentukan Komnas HAM terjadi pada 7 Juni 1993 melalui adanya Kepres nomor 50 1993. Setelah itu, keberadaan Komnas HAM juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 75 sampai 99.
Keanggotaan Komnas HAM dipilih oleh DPR yang beranggotakan 35 orang dan kemudian ditetapkan oleh Presiden. Kewenangan Komnas HAM diantaranya untuk melakukan perdamaian kepada kedua belah pihak yang bermasalah dan menyelesaikan masalah secara negosiasi atau konsultasi. Oke, baik. Untuk next slide akan dilanjutkan oleh Lasma Uli Siregar. Untuk rekan Lasma dipersilakan. Siap. Solusi yang tepat untuk pelanggaran HAM adalah: pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak asasi manusia. Kedua, mengurangi sikap atau sikap egois pada diri individu. Ketiga, saling menghargai sesama manusia. Next slide. Kesimpulan. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil, misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan pendapat, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik, seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan. Dalam arti sempit dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam rangka menegak hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntunannya yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Contohnya, untuk hukum pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Untuk hukum perdata terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP. Kedua, hukum formal atau disebut juga hukum acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Hukum acara hanya digunakan dalam kesadaran tertentu, yaitu dalam hal hukum material atau kewenangan yang oleh hukum material diberikan kepada yang berhak dan perlu dipertahankan. Setelah itu, melihat kasusnya, penyusun menarik kesimpulan bahwa next slide. Siap, dapat lanjut rekan Lasma. Siap. Setelah melihat kasusnya, penyusun menarik kesimpulan bahwa pencemaran nama baik marak terjadi di semua kalangan. Tetapi ada beberapa kasus yang tidak menganggap itu masalah, dan terkadang seseorang tidak terkendali mengakibatkan banyak kasus pencemaran nama baik. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih rekan Lasma. Oke, sekian. Mohon izin dosen pengampun. Sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.